Halo teman-teman semua, kali ini gue mau share sesuai dengan judulnya, yaitu Tuhan berikan matahari ketika harus melewati masa gelap, masa suram, dan masa yang gak mudah. Bersyukur ya, Tuhan tetap pimpin, tetap bikin gue sadar, kayak sampai bunuh diri gitu ya, tetap bertahan gitu ya melewati masa udah hampir 2 bulan ini. Ya kelihatannya sih kan gue kayak yang tegar gitu ya, biasa aja bikin vlog masak, bikin ya video masak-masak gitu kan, tapi ya sebenarnya ya hati sebenarnya rapuh juga gitu ya. Dan ya jadinya coba cari kegiatan yang bisa menghibur, yang bikin nggak stres, terus juga ya jadi lebih ekspresif aja sih untuk mengutarakan perasaan. Karena dulu tuh sebenarnya gue orangnya lebih ke mendem ya, kalau ada apa-apa gitu lebih banyak diem, lebih banyak mendem. Tapi ya karena nggak mudah, jadi ya mencoba mengutarakan ya apa yang dialami gitu ya, dan jadi lebih ekspresif aja sih gitu. Terus ya karena nggak tahu juga sih ya, kadang suka mau curhat ke siapa gitu, jadi ya udah deh berusaha untuk bertahan dan ya bertahan melewati semuanya ya gitu. Karena ya orang-orang juga kan semuanya juga lagi berusaha untuk bertahan, lagi berusaha juga untuk bisa melewati semua ini gitu kan. Ya bertahan dari sulitnya untuk menerima kejadian kemarin gitu ya, sebenarnya nggak boleh sih gitu, dan harus udah bisa menerima gitu kan seiring berjalannya waktu. Cuman ya karena kejadian kemarin itu cepet banget, terus kayak segala sesuatunya nggak pasti gitu kan, ya sampai sekarang jadi suka masih bertanya-tanya gitu ya, bener nggak sih gitu ya gitu kan, bener nggak ya itu papi gue gitu kan. Terus gue juga mulai halu ya gitu kan, jangan nanti kayak di sinetron lagi kan, tiba-tiba orangnya hidup lagi, muncul lagi gitu kan. Iya, tapi itu mah halunya gue aja ya gitu kan. Ya karena jadi sering halu gitu kan. Terus juga ya menyesal juga sih ya, kemarin waktu lagi awal-awal pandemik itu kan ditawarin untuk WFH gitu ya, tapi karena kerjaan kantor itu nggak bisa dibawa ke rumah, terus ya kerjaan juga lumayan lah ya, banyak di kantor, jadi ya udah lebih prioritasin untuk ke kantor untuk kerja gitu kan. Ya andai aja gitu ya kemarin bisa WFH gitu kan ya, diambil WFH-nya, terus jadinya kan akan bisa punya banyak waktu lebih banyak sama papi di rumah gitu kan. Ya meskipun di rumah juga tetap kerja, tetap standby gitu kan, tapi ya bisa spend time lebih banyak waktu lah, nggak akan sekaget ini gitu kan jadinya gitu kan. Terus ya jadinya buat teman-teman yang bisa WFH harus bersyukur juga gitu kan, bisa lebih banyak waktu kumpul sama keluarga. Terus ya yang WFH juga harus tetap bisa saling support dengan teman-temannya yang masih ke kantor, harus tetap saling bantu, saling support gitu kan. Karena ya di luar sana banyak juga orang-orang yang bener-bener gak bisa WFH, yang apa ya, tetap menjalani resiko untuk tetap bekerja, untuk tetap keluar rumah gitu kan. Jadi ya bisa WFH disyukuri, masih bisa ke kantor kerja juga disyukuri gitu ya. Terus ya mencoba menahan dari rasa sakit hati, sedih, kecewa gitu ya, karena belakangan ini tuh selama 2 bulan belakangan itu ngelihat orang-orang yang meninggal itu bisa diproses secara normal. Terus ya pendetanya juga bisa datang untuk doain, untuk ngadain ibadah gitu kan. Ya sedih aja sih ya, dan kecewa juga, mungkin kemarin karena lagi coronanya meningkat kan gitu ya, jadi ya pada takut gitu ya, mau datang mau doain pada takut gitu kan. Ya itu sih ya, mencoba untuk menahan rasa sedih, rasa kecewa ya, di situ juga nggak mudah gitu kan. Terus ya
bertahan juga ya dari persepsi dan penilaian orang-orang gitu ya terhadap gua yang masih negatif gitu, karena ya mau adanya penjelasan apapun orang masih aja ada yang berpikiran negatif, masih ada aja yang takut untuk ketemu gitu kan, masih ada yang takut juga meskipun cuma dikontak lewat WA gitu kan. Jadi ya gue merasa tertolak gitu ya jadinya. Ya sedih sih gitu ya. Ya orang-orang masih pada takut gitu ya untuk ketemu, untuk dikontak gitu kan. Sampai ada temen gitu ya yang mau ketemu, dia nggak takut karena gue udah merasa tertolak duluan. Jadi kayak nggak deh, gue lebih baik nggak ketemu orang-orang yang udah biasa ketemu selama ini gitu ya, karena ya itu tadi nanti takut lagi banyak penilaian negatif gitu kan. Terus juga ya bertahan mengalahkan rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah gitu ya, karena ya selama ini banyak takutnya gitu ya. Lihat atau dengar suara orang kesedap makanan takut, dengar suara orang kentut takut, dengar suara orang batuk takut, terus jadinya nggak bisa tidur, ya lumayan jadi stres lah gitu kan. Terus ya ke badan juga kadang jadi nggak fit gitu kan, besok harus kantor gitu. Ya cukup ya bertahanlah mengalami masa-masa itu gitu ya, nggak bisa tidur, stres gitu ya, takut gitu kan, karena ya melewati hal-hal dan mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya. Terus kalau disuruh berdoa, ya berdoa sih setiap hari gitu ya, tapi ya rasa takut, rasa khawatir, rasa yang negatif-negatif itu lebih besar gitu ya daripada rasa berserahnya gitu kan. Terus kalau doa juga jadinya lebih ke kesel, kemarah gitu ya, kenapa sih Tuhan harus kayak gini gitu ya, lebih ke bukan berserah gitu, tapi lebih ke kesel dan marah gitu ya, sampai nggak tahan dengan stres, dengan nggak bisa tidurnya itu gitu ya. Akhirnya ya udah deh Tuhan, ya udah berserah deh, ya udah berserah deh gitu kan. Awalnya dari yang cuma mulut doang ngomong berserah, terus lama-lama ya udah pikiran berserah, hati berserah gitu kan, sampai akhirnya ya udah bener-bener berserah aja deh, gimana Tuhan, gimana baiknya Tuhan aja gitu kan. Sampai akhirnya ya ini Tuhan berikan harapan lah ya, berikan matahari ketika harus dalam masa gelap dan suram ini gitu kan. Jadi minggu-minggu lalu tuh gue ditelepon sama dinas kesehatan. Biasanya kalau ada nomor nggak dikenal tuh nggak suka diangkat, tapi ya udah deh kemarin tuh diangkat dan ternyata itu dokternya yang telepon gue. Terus cukup kaget sih ya gitu. Ya si dokternya ceritain gitu ya, kemarin dapat data papi gue meninggal di tengah-tengah lagi corona, jadi makanya sesuai prosedur ini memang satu keluarga harus dites katanya gitu. Terus gue sempat kesal juga ya, jadinya agak ngomel sih sama si dokter gitu ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan, ini udah mau 2 bulan gitu kan, kayak kalau mau ngomong kasar kayak udah basi gitu kan, kenapa baru sekarang gitu kan. Terus ya aneh juga sih gitu ya menurut gue gitu kan, tapi ya mungkin ya ini caranya Tuhan gitu ya. Sampai ya si dokternya juga bilang memang telat gitu terima datanya gitu, jadi ya udah deh karena ini memang prosedural juga katanya gitu. Ini kan memang papi gue kan meninggalnya di tengah lagi corona gitu kan, jadi ya udah keluarga harus dites katanya gitu karena prosedurnya kayak gitu. Jadi ya udah deh akhirnya dijadwalin sama dokternya untuk tes. Terus ya udah akhirnya ya kita dites satu keluarga gitu ya. Puji Tuhan hasil tesnya negatif. Terus ya ini juga salah satu cara ya Tuhan untuk menjawab segala ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan gitu kan. Dengan dites kan jadi lebih pasti gitu kan. Ya bersyukurlah gitu ya, Tuhan kasih dengan cara yang gak ketebak. Gua gak menyangka sama sekali tiba-tiba ditelepon sama orang dinas kesehatan gitu ya. Ini udah lama banget, misalnya kayak ya udahlah lupain aja gitu kan. Tapi ya tiba-tiba ditelepon, terus juga ya dokternya juga bantu untuk proses kemarin dites gitu kan. Jadi
ya ini caranya Tuhan gitu ya, untuk ya membuat jiwa saya yang yang suram ini untuk diberikan harapan lah ya gitu ya, dengan udah dites kan, terus lebih pasti juga gitu kan memang negatif gitu. Jadi ya membuat ya pastinya hati akan lebih tenang gitu kan. Even memang setelah ini pun tetap harus berjaga-jaga, tetap harus hidup bersih, tetap harus pakai masker, tetap harus ya menjaga diri juga ya, dan keluarga gitu. Tapi ya dengan ya caranya Tuhan itu memang nggak ketebak ya, dan nggak menyangka sama sekali gitu kan. Jadi ya luar biasa deh ya gitu, meskipun caranya emang nggak ketebak, nggak kepikiran, dan hal kecil gitu, tapi ya buat saya pribadi ya ini caranya Tuhan juga untuk membantu saya lebih tenang gitu. Karena ya nggak mudah lah ya, sering halusinasi, nggak bisa tidur, terus takut gitu kan ya. Terus jadi inget juga sih ya, minggu-minggu kemarin tuh dapat khotbah gitu. Kita tuh selalu percaya bahwa matahari itu akan selalu terbit di pagi hari gitu kan. Jadi kenapa kita juga nggak belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan akan melindungi seperti matahari terbit setiap pagi. Nah, jadi makanya kita harus belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dan akan selalu melindungi, sama seperti matahari yang akan selalu terbit setiap pagi untuk kita. God bless you.